Hey, drop. Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik review match antara Persib melawan Semen Padang di pekan pertama BRI Super League musim 2005-2026 ya. Ini juga menjadi podcast season baru ya, setelah sebelumnya kita sudah aktif bikin podcast review match Persib sejak musimnya Robert Rene Albert itu di tahun 2023-an ya. Di situ awalnya mungkin buat teman-teman yang belum kenal Mata Persib, jadi kita adalah akun yang fokus untuk membahas analisa, opini, dan review pertandingan Persib yang sebelumnya bentuknya itu tulisan, artikel di Instagram kami, dan sekarang kita sudah berjalan podcast selama sekitar 3-4 season lah ya, dari Robert Albert, lanjut ke Luis Mia, lalu ke Bojan Hodak 2 musim ya, 4 musim gitu ya. Jadi, dan ini adalah season baru, era baru bersama Bojan Hodak dengan skuad yang sudah meninggalkan bisa dibilang backbone-nya Robert Albert gitu saat pertama podcast ini dibuat. Jadi itulah, kita adalah Mata Persib yang mungkin mudah-mudahan juga bisa meramaikan konten-konten yang membahas soal Persib di sosial media teman-teman. Jangan lupa untuk di-follow di @matapersib dan di-subscribe juga untuk YouTube Mata Persib supaya nggak ketinggalan konten-konten bahasan match soal Persib Bandung. Oke, itu dan untuk di pertandingan pekan pertama nanti, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, di match Hamin 3-4 jam sebelum match berjalan di sekitar 15.30, itu siangnya ada kabar bahwa Adam Sibek tidak bisa tampil karena mendapatkan sanksi larangan bermain dari klub sebelumnya yang katanya mendapatkan kartu kuning atau kartu merah ya. Itu secara aturan di FIFA memang betul ada aturan tersebut, jadi memang ada regulasinya, dimanapun negara yang dinaungi liganya oleh FIFA itu berlaku hukuman dari klub sebelumnya, meskipun dia saat ini sudah pindah ke Indonesia gitu. Nah, cuman di sini yang masih belum clear adalah terkait si Adam Sibek ini tuh dapat hukuman apa? Apakah kartu kuning, kartu merah? Nah, itu historinya yang kita belum menemukan ya saat kemarin coba searching riset. Jadi buat teman-teman yang mungkin menemukan hukuman si Adam Sibek ini detailnya dia kenapa, boleh komen di bawah. Tapi ya pada akhirnya ya udah terjadi juga dan sudah berlalu juga gitu ya, dan Persib juga sudah mendapatkan 3 poin ini dan Adam Sibek bisa tampil di pekan berikutnya. Cuman ya ini menjadi presiden buruk untuk Liga 1, Super League, masih nyebutnya masih Liga 1, menjadi presiden buruk untuk Super League karena baru di pekan pertama sudah ada kontroversi ya. Setelah beberapa hari lalu juga kita mendengarkan kontroversi juga dari statement Ferry Paulus yang bilang kalau larangan supporter away ini juga masih diberlakukan karena melihat dari kejadian Bobotoh yang meramaikan saat di laga terakhir itu, selebrasi euforianya mungkin dianggap rusuh ya oleh Ferry Paulus secara sepihak gitu. Itu juga statement sangat kontroversial karena apa? Ya, larangan away itu juga adalah bukti kegagalan federasi atau pengelola liga untuk menciptakan sistem crowd management, crisis management, dan safety yang lebih baik dari tahun ke tahunnya pasca tragedi Kanjuruhan. Itu yang membuat operator liga mengambil mudahnya hanya dengan melakukan larangan away. Jadi sebetulnya kalau bicara soal rusuh ya bukan cuma terjadi di Bandung aja, apalagi itu di pekan terakhir semua klub juga yang bermain di home ada euforianya masing-masing gitu. Jadi kenapa yang disebut hanya di Bandung saja? Itu kan kontroversi juga gitu dari Ferry Paulus beberapa waktu sebelum liga dimulai. Dan ini lagi-lagi penyakit lama, pengumuman absen pemain diumumkan Hamin sekian jam dari pertandingan yang membuat pelatih pasti langsung memutar otak. Itu juga kan Bojan sekali 2 kali sudah menyampaikan ya ke media kalau pengumuman-pengumuman yang sifatnya dadakan ini juga sangat mengganggu persiapan Bojan Hodak dalam menentukan game plan dia di hari H. Seperti itu. Kayak waktu di tahun lalu Beckham
dihukum. Ada ininya apa, Ciro Alves juga pernah dihukum yang tiba-tiba diumumkan hamin berapa jam pertandingan, itu yang mengganggu game plan dari Bojan Hodak. Cuman untuk kasus Adam Sibek ini mungkin Bojan udah mengantisipasi ya, karena kita tahu di minggu lalu saat lawan Western Sydney, Teja juga udah dimainkan di situ dengan skema 7 pemain asing juga udah dimainkan, outfieldnya selain kiper. Jadi ya mungkin kita nggak tahu di internal, sepertinya Bojan juga sudah antisipasi gitu. Terlepas dari tampilnya Teja juga adalah salah satu skema untuk biar 7 asing di luar kiper bisa main sama-sama seperti itu. Oke, itu dari sebelum pertandingan. Sama oh ya nih, satu lagi jersey. Ini masih pakai jersey lama dari Persib Official Store, fan edition yang tahun lalu dihargai 150 kalau nggak salah di toko Oren. Jadi ini kualitasnya jujur agak kurang ya untuk fan edition. Kalau yang untuk yang player issue sama replika oke lah, karena harganya juga lebih tinggi jauh dibandingkan fan edition. Nah di musim ini yang fan edition juga sudah mulai buka PO beberapa hari lalu di Persib Official Store, di toko Oren, di toko hijau, dengan harga yang naik sekitar 180-an ribu, dan sudah PO juga. Nah harapannya mudah-mudahan secara kualitas bisa diperbaiki, bisa lebih bagus ya. Kenapa? Karena itu fan edition itu jersey official, di mana kita juga turut berkontribusi support klub gitu ya, dalam pembelian merchandise dan dengan harga yang bisa dijangkau oleh kalangan lebih luas gitu, khususnya menengah ke bawah. Makanya kenapa ya kualitasnya juga jangan jomplang-jomplang banget gitu, karena teman-teman banyak yang kasih feedback kalau kualitasnya kurang, ya mereka mending pada beli KW. Walaupun itu juga tidak dibenarkan, tapi pemikiran seperti itu juga cukup logis juga gitu. Dengan mereka membeli KW di harga segitu, itu bisa udah dapet yang bagus banget. Makanya mudah-mudahan di tahun ini nanti kita juga udah PO yang fan edition, kita lihat lagi ya kualitasnya gimana. Karena kalau yang ini bahannya juga agak panas, full print semua, logo, sponsor dan lain-lain, dan jahitannya juga nggak rapi, ada yang nggak nyampe seminggu sobek bawahnya ya, ini ya kalau kelihatan ya gitu. Jadi ya nggak bagus gitu ya. Tapi ya pada akhirnya namanya bobotoh pasti akan beli yang official untuk bisa bantu kontribusi support ya secara materi ke klub gitu. Makanya mudah-mudahan dari Kelme nanti secara kualitas bisa diperbaiki. Kita juga nggak ekspektasi kualitasnya bagus banget kayak replika atau bahkan player issue. Cuman seenggaknya nggak yang gini banget lah gitu. Ya teman-teman paham lah ya maksudnya seperti apa. Seperti itu mungkin sedikit jersey. Jadi ini masih review musim baru tapi masih pakai jersey lama. Oke. Di pertandingan melawan Semen Padang, di sini Persib tampil dengan formasi 4-4-2 dengan Teja Paku Alam di kiper tadi sudah disebutkan, Julio Cesar di dua center back-nya bersama Patricio Marticardi, Frans Putros kembali ditampilkan di back kiri dan Kakang di back kanan sekaligus mengisi slot U23. Double pivotnya adalah Klok bersama Luciano Goicoechea. Lalu sayap kirinya Beckham, kanan Berguinho, dan di depan itu William Marsilio sama William Barros gitu. Jadi memang William Marsilio ini ternyata ketika di lapangan itu sejajar posisinya dengan Barros. Jadi bukan di belakang Barros seperti musim lalu Tyrone Del Pino di belakang David da Silva gitu. Sehingga formasinya kalau tahun lalu lebih ke 4-2-3-1 atau 4-4-1-1. Nah kalau ini William Marsilio banyak bergerak memang sejajar gitu, terutama ke arah kanan ya. Si William Barros melebarnya ke kiri. Jadi ini mirip-mirip sama Mario Gomez di 2018 di mana duet waktu itu ya, Jonathan Baumann sama Ezekiel juga kita tampil dengan 4-4-2. Baumann sama Ezekiel sangat menguasai di lini depan, sama-sama saling melebar juga, apalagi kita tahu Ezekiel juga punya kecepatan, dan di musim sebelumnya di 2017 Ezekiel malah ditampilin banyaknya di sayap gitu untuk memanfaatkan kecepatannya. Nah ini juga Persib punya William Barros yang juga ternyata punya kemampuan dribble yang bagus, punya kecepatan juga, jadi bukan tipe striker yang memang stay di situ.
Makanya dimanfaatkan di formasi 4-4-2 ini juga bukan hanya mencari ruang di kotak penalti, tapi juga sesekali melebar. Nah, saat lagi pressing, William Marcelo dan William Barros sejajar menjadi dua orang pertama di sistem front pressing Persib untuk mengganggu build up dari lawan. Nah, cuman kemarin di babak pertama itu bisa dibilang kedua tim masih sama-sama menunggu, wait and see. Minim pressing dari keduanya. Eduardo Almeida juga menumpuk banyak pemain Semen Padang bertahan di belakang dengan formasi 5-4-1 ya, bisa dibilang gitu. Jadi 5 itu menumpuk sejajar di belakang dengan low block gitu. Jadi jarak antara 5 pemain belakang si Semen Padang sama pemain tengahnya itu nggak terlalu renggang, jadi agak rapat sehingga Persib kesulitan untuk mencari celah passing gitu. Jadi progresi Persib banyak dialirkan lewat tengah. Di situ ada jarak yang terhalang ke Barros dan ke Marsilio, sehingga Persib terpaksa banyak mengalirkan bola itu ke sayap, baik ke Berguinho maupun ke Etam. Nah, cuman ya Etam sama Berguinho ini susah nembus karena kalah jumlah gitu. Dan di babak pertama pun Kakang tidak banyak bantu serangan. Sebetulnya sampai babak kedua juga seperti itu, tapi Putros ini di babak pertama sesekali juga bantu Etam untuk biar Etam bisa menang jumlah. Jadi secara serangan ini Putros sepertinya lebih diinstruksikan sering bantu serangan ketimbang Kakang gitu. Kakang lebih banyak untuk menjaga kedalaman supaya back itu seimbang saat di counter gitu. Karena kita tahu juga Eduardo Almeida sejak menangani Arema dulu selalu skemanya adalah defend counter gitu. Nah itu jadi Persib masih kesulitan untuk membuat final pass di babak pertama. Bola untuk masuk ke kotak penalti itu banyak dilakukannya dengan long ball karena tadi susah untuk menembus dengan umpan-umpan pendek gitu ya. Dengan tempo tinggi, dengan umpan pendek itu susah untuk menciptakan final pass sampai ke kotak penalti. Makanya bola itu banyak masuk ke kotak penaltinya ya lewat long pass dari Etam, Berguinho maupun dari back langsung gitu ya. Nah, peluang emas pertama Persib itu tercipta dari Berguinho, itu pun tercipta dari ya tadi dari long ball dari Putros yang berhasil underlap ke depan ke half space kiri, langsung mengirim umpan menembus struktur dari pertahanannya Semen Padang, dan ada Berguinho yang lari dari belakang di pocket space mengelabui barisan pertahanan mereka yang tidak aware adanya Berguinho yang lari. Berguinho langsung berhadapan dengan Augusto Arthur, tapi agak bolanya nggak langsung di finishing ya, nggak langsung first touch, malah di keep dulu, sehingga sepersekian detik Arthur secara pemosisian udah lebih safety, makanya kenapa tendangan Berguinho bisa ketebak sama Arthur, dan yaitu blok yang penting dari Arthur ya, ngeblok tendangan dari Berguinho yang secara peluang itu udah 90% gol sih finishingnya gitu ya. Finishingnya nggak buruk karena lebih ke decisionnya aja yang ngedelay bola sepersekian detik sehingga si Arthur jadi bisa lebih enak gitu untuk save. Terus peluang lainnya di babak pertama itu banyak tercipta lewat tendangan bebas. Ini juga lewat pergerakan Berguinho. Ada pergerakan yang dilakukan ya saat si Cabi Semen Padang lakuin back pass ke back, tapi jaraknya terlalu jauh sehingga di situ ada si Berguinho yang memang langsung lari motong bola hasil operan Cabi yang error tadi gitu. Lalu terjadilah di situ sedikit friksi karena dianggap kalau back Semen Padang Herwin Trisaputra kalau nggak salah dianggap itu adalah orang terakhir dan seharusnya di kartu merah, tetapi ketika di replay dan dari komentator bilang kalau itu masih ada pemain terakhir Semen Padang di bawah yang mungkin tidak terlalu kesorot kamera sehingga cuma dikasih kartu kuning. Lalu ya ada peluang dari tendangan bebas, Berguinho kenceng banget dan lagi-lagi di save sama si Arthur Augusto. Jadi Berguinho dihentikan 2 kali oleh Arthur Augusto gitu ya peluang emasnya. Nah, cuman ini jadi sinyal positif karena di free kick ini kemarin kita melihat ada 3 penendang, Berguinho, Lucho sama William Marsilio bergantian, tiga-tiganya jadi penendang free kick Persib. Jadinya kalau di tahun lalu kan kita hanya mengandalkan Terone Del Pino ya dan Mark Klok gitu. Mark Klok pun terakhir mencetak gol lewat free kick itu kan di musimnya yang bubble, Covid, liga yang Covid.
lawan Persiraja kalau nggak salah di musim itu free kick Mark Klok lagi oke-okenya, tapi semakin sini semakin menurun gitu. Nah sekarang kita punya opsi yang lebih banyak untuk free kick gitu, dan tiga-tiganya juga bagus kemarin, dan nggak nyangka juga Berguinho bisa free kick yang oke kemarin. Cuman ya Arthur Augusto-nya juga kemarin tampil bagus gitu. Jadi gol Persib sendiri tercipta dari skema yang kurang lebih tadi sudah disebutkan, yaitu ada direct ball yang nyampe ke kotak penalti langsung lewat Etam, mirip dengan posisinya Putros saat ngirim bola ke peluangnya Berguinho tadi. Beckham mengirimkan bola direct langsung ke kotak penalti, bolanya gagal disapu dengan baik oleh bek Semen Padang, lalu nyampe di Klok di situ coba tendang, tapi ya keblok karena itu tadi numpuk ya pemain Semen Padang. Jadi shootnya Mark Klok keblok. Cuman untungnya di situ ada William Barros yang secara positioning bagus. Jadi bola liarnya yang hasil blok dari Semen Padang itu bisa langsung nyampe ke kakinya dia, seperti menghampiri dia dan langsung melakukan finishing yang sangat baik di ujung kiri gawang si Augusto gitu. William Barros ini finishingnya mikir sih gitu, jadi memutuskan untuk nendang flashing aja, nggak terlalu kenceng, tapi arahnya tepat dan mojok yang menipu si Arthur Augusto. Nah di sini 1-0 untuk Persib Bandung melawan Semen Padang. Jadi sebetulnya potensi William Barros dalam hal positioning ini juga udah beberapa kali terlihat di pramusim di Piala Presiden, dan kemarin juga saat melawan Western Sydney. Cuman first touch-nya gitu yang masih gagal saat pramusim. Jadi ketika dia dapat bola di posisi yang bagus itu, ya entah lapangan dia jatuh, kakinya keserimpet dan lain-lain. Jadi belum terjadi peluang gitu. Kalaupun nggak itu, finishing yang buruk di Piala Presiden lawan Port juga kita tahu di situ dia punya posisi yang bagus, peluang yang bagus lewat sundulannya, tapi ternyata sundulannya masih lemah. Nah, sekarang ini menunjukkan di Liga potensi William Barros dalam positioning itu kejadian di sini gitu. Jadi dia sudah siap, seperti sudah bisa membaca kalau bola muntah itu akan terjadi dan bisa mendapatkan bola yang enak dan akhirnya bisa finishing dengan baik. Bukan cuma terjadi di gol itu saja, William Barros juga positioningnya di beberapa kali di pertandingan ini juga terlihat bagus. Cuma ya itu sayang secara peluang belum terjadi peluang emas yang bisa dikonversikan menjadi gol. Nah, kita lanjut ke babak kedua. Di babak kedua sendiri, kedua tim mulai bermain lebih terbuka. Yang mana ini jadi blunder ya untuk Semen Padang gitu. Semen Padang naikin dikit blok pertahanannya yang tadi sangat rendah, jadi agak maju dikit, mulai berani untuk build up dari bawah. Cuman ya ini menjadi bumerang bagi mereka karena Persib ya itu tadi bermain lebih terbuka, lebih menaikkan bloknya jadi mid blok pertahanannya, dan meningkatkan intensitas pressingnya. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin itu banyak Lucho, Klok maupun Putros itu menyergap pemain Semen Padang ketika nyampe ke tengah lapang, dan beberapa kali juga berhasil dilakukan dan Persib mendapatkan possession dari hasil pressing tersebut gitu. Dan di sini ada data yang menunjukkan kalau Mark Klok itu berhasil melakukan pressing yang banyak di situ gitu, defensive action yang cukup banyak di situ menurut data dari SofaScore. Jadi memang ini menjadi salah satu perubahan yang dilakukan oleh Bojan Hodak juga di babak kedua dengan tujuan untuk mendapatkan gol gitu ya, untuk mengamankan keunggulan itu. Dan akhirnya sebetulnya Persib baru bisa kill the game di menit 90 oleh Febri Haryadi, tapi sebelum terjadinya di menit 90 itu juga Persib banyak mendapatkan peluang bagus lewat upaya-upaya seperti tadi gitu. Pressing, mendapatkan possession, langsung progresi, dribble, langsung ke tengah dan mendapatkan peluang di situ. Persib jika menyerang itu dalam fase transisinya seperti ada 5 pemain sejajar yang maju di situ. Putros, Beckham, Barros, Marsilio, dan Berguinho gitu. Jadi Putros ini aktif sekali dalam fase penyerangan gitu. Begitu pula dengan Klok dan Lucho yang juga bantu behind kelima pemain tadi supaya tetap mempertahankan possession
seperti itu. Kalaupun memang bola lepas di situ, Lucho sama Klok juga udah bantu naik untuk mendapatkan possession kembali atau untuk sekedar menjaga struktur gitu di tengah supaya tidak terjadi counter attack. Nah itu duetnya Klok sama si Lucho mulai kompak, mulai rapih pembagian tugasnya, tidak seperti di pramusim kemarin banyak bentrok-bentrok. Kalau di sini karena mereka tahu bahwa lini tengah ini hanya dipimpin sama mereka berdua, makanya harus tahu siapa yang naik, siapa yang turun, dan diusahain tidak bentrok. Dan keduanya juga aktif, balance untuk banyak membantu penyerangan maupun pertahanan gitu. Ada momen Klok masuk kotak penalti seperti di gol yang tadi pertama Barros. Ada juga Lucho yang membantu di situ support. Lucho ini kayak ada di mana-mana, bantu Beckham, bantu Berguinho, itu nggak ada capeknya untuk switch ke kanan ke kiri. Cuman kalau menurut statistik yang dicatat sama SofaScore, di pertandingan ini defensive action yang dilakukan lebih banyak oleh Mark Klok gitu. Dengan 7 kali defensive action, itu membuktikan bahwa kontribusi defense-nya Klok lebih banyak dibandingkan dengan Lucho yang terhitung 4 kali gitu. Jadi ini lewat apa? Lewat clearance dan intercept itu, dan tackle juga ya ininya dihitungnya. Jadi Klok di sini mencatatkan 3 intercept dan 3 clearance serta 1 tackle, sementara Lucho hanya menciptakan 1 clearance dan 3 intercept juga. Ini juga cukup tinggi, membuktikan bahwa mereka berdua kontribusi di pertahanannya oke banget untuk di tengah, dan bisa dibilang untuk kontribusi serangannya juga seimbang gitu. Di sini Lucho bahkan mencatatkan 45 sentuhan di lini tengah dengan kontribusi passing 72% passing akurat gitu. Jadi dia sebagai jenderal di lini tengah ya bersama Mark Klok selalu bisa menyeimbangkan serangan maupun pertahanan gitu. Dan harapannya memang mudah-mudahan kedua pemain ini juga bisa capek bermain seperti itu gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin ada 3 pemain tengah dan perannya lebih tegas gitu. Dulu di musim lalu ada Terone, ada Klok, ada Adam Alis ya. Misal Kloknya DM, posisinya banyak stay di area gelandang bertahan, Adam Alis hybrid sebagai nomor 8 maju mundur, atau sebaliknya ya gitu, Adam Alis yang DM, Klok yang nomor 8, dan Terone Del Pino yang memang mengalirkan bola gitu, meneruskan progresi sampai ke kotak penalti. Nah kalau ini sekarang Lucho sama Klok dua-duanya juga punya PR yang lebih banyak untuk menyeimbangkan lini tengah. Oleh karena itu, dari pramusim sampai ke pertandingan kemarin, Bojan selalu menggantikan mereka di pertengahan babak kedua. Kemarin pun diganti posisinya oleh Dado, dan Adam Alis juga masuk, juga menyusul Robby Darwish di situ untuk melakukan penyegaran. Jadi Lucho sama Klok sampai pertandingan pertama kemarin tidak ditampilkan penuh seperti itu. Dan rotasi yang dilakukan sama Bojan juga berlaku untuk pemain-pemain depan gitu. William Marsilio diganti, Beckham dan Berguinho juga diganti oleh Sadil Ramdhani, Febri, dan Marsilio tadi digantikan posisinya oleh Adam Alis yang tampil di perannya Marsilio. Mungkin tidak sekreatif atau seflamboyan Marsilio gaya mainnya Adam gitu ya. Tetapi secara peran dalam pressingnya dia kemarin terlihat sama dengan Marsilio. Jadi ketika lagi bertahan, pressing dengan sejajar dengan Barros di struktur 4-4-2. Jadi Adam melakukan tugas yang sama dengan Marsilio, cuman bedanya saat lagi dalam penyerangan, kalau Marsilio kita tahu dia adalah pemain yang kreatif, eksplosif. Kalau Adam ya lebih nggak banyak basa-basi, ya langsung mengalirkan bola aja gitu. Oke. Gol kedua Persib ya tadi kill the game-nya di menit 90 oleh Febri lewat asisnya Sadil. Dimulai dari pergerakan Sadil counter attack, ini momennya juga yang memberikan passing ke tengah. Awalnya mengira mungkin passing itu untuk Barros ya, tapi Barros ternyata larinya terlalu kenceng sehingga agak gagal ngerem mendapatkan bola, tapi ternyata dalam tanda kutip ini malah jadi kayak bola tipuan yang dilakukan sama Barros. Itu gerakannya malah jadi kayak tipuan untuk mengelabui backnya Semen Padang, sehingga Semen Padang fokusnya untuk nutup pergerakan William Barros gitu. Di situ ada Febri Haryadi yang sudah berlari cut inside gitu, agak ke half space, jadi nggak terlalu melebar, cuma tinggal tekuk dikit sampai ke bolanya di tengah di depan kotak penalti, lalu tendang, dan ternyata ketika di replay dari angle belakang kiper itu ada deflect sedikit dari back Semen Padang. Makanya kenapa Augusto
mati langkah gitu, karena sebetulnya kan tendangan Febri nggak terlalu yang kenceng-kenceng banget gitu, lebih ke mendatar, tapi ternyata ada deflect dikit gitu ketika di replay. Nanti mohon koreksi ya kalau salah, cuman kalau saya lihatnya dari angle belakang kiper kok ada deflect dikit, makanya kenapa Augusto sangat mati langkah oleh tendangan Febri. Nah, ini juga menjadi pertanda bagus untuk Febri yang mana baru tampil lagi dipercaya setelah sebelumnya cedera panjang di musim lalu gitu ya, di Piala Presiden, yang membuat di Liga hampir absen aja gitu, baru muncul lagi di akhir-akhir pas sehat, dan itu pun performanya udah nggak bisa diekspektasikan banyak karena ya baru sembuh cedera panjang gitu. Nah, ini di musim ini harapannya gol ini bisa membuat Febri semakin percaya diri. Kenapa? Karena ya kita sangat butuh rotasi seperti ini, rotasi yang sehat, skuad yang kompetitif juga untuk saling menggantikan. Siapapun yang lagi underperform ya super subnya banyak dan bisa diandalin gitu. Dan Febri, Sadil sebagai pemain pengganti, keduanya berkontribusi positif di pertandingan ini. Jadinya kita kalau suatu saat Berguinho, Beckham lagi underperform atau absen, entah itu karena kartu kuning atau cedera, ya penggantinya pun tidak kalah bagusnya gitu. Dan Bojan Hodak pun sampai saat ini juga selalu komit untuk memberikan menit bermain bagi pemain-pemain yang ada di bench gitu. Nah, oke, rating di pertandingan ini ya. Jadi dari Bobotoh sendiri kemarin di kolom komen membanjiri kalau man of the match adalah Franz Putros karena melihat dia bermain sangat lugas, bebeledagannya gitu sangat meledak, pressing terus tekan lawan itu sangat sulit untuk balik badan gitu sama Putros, dan di sisi kiri aman banget. Tapi ternyata secara rating Putros ada di bawah sedikit dari Julio Cesar ya. Julio Cesar ini ratingnya 7,4, sementara si Franz Putros ini ratingnya 7,3. Jadi Julio Cesar ini ratingnya sama dengan Berguinho dan Beckham Putra di 7,4. Dan dari BRI Super League sendiri menetapkan Beckham Putra yang menjadi man of the match karena mencetak 2 key pass, umpan kunci, serta attempts yang lebih banyak. Maksudnya adalah dribble attempts gitu. Jadi successful attempts di mana dia berhasil melakukan dribble 6 dari 8 percobaan yang dia lakukan. Ini mungkin alasan kenapa Beckham dipilih menjadi man of the match di pertandingan ini, karena ya berkontribusi sangat baik dalam sisi penyerangan. Gitu. Nah, cuman melihat rating yang semuanya rata bagus, 7,4, 7,4, 7,3 gitu. Ini membuktikan kalau sebetulnya ya Persib di pertandingan melawan Semen Padang ini memang tampil kolektif tanpa ada dominan satupun. Mungkin tadi Beckham dominan di dribble, tapi ya bukan berarti ya Beckham menjadi one man show yang mengangkat Persib di pertandingan ini, enggak. Dari lini belakang, lini tengah, sampai lini depan semuanya bermain kolektif, sama-sama bagus, sama-sama solid dan disiplin secara taktikal gitu ya. Kita nggak melihat ada 1-2 error yang di pertahanan, misal ada yang out of position, enggak gitu. Dan di babak 1 maupun di babak kedua ya kompak aja gitu. Enak untuk melihat pertandingan kemarin itu nggak ada pemain yang benar-benar dominan bersinar sendiri, semuanya bagus, satu bagus, semuanya bagus gitu. Apalagi dalam sistem pressing juga tampil kompak gitu. Makanya kenapa tim ini akan sangat potensial ke depannya ya. Ini baru di pekan pertama, tapi saya rasa tim ini banyak banget potensi ke depannya yang bikin kita ini bisa berharap banyak. Dalam arti kalau di musim lalu mungkin kita ini berharap pencetak gol itu kalau nggak David da Silva, Terone Del Pino, kalau nggak Ciralpes gitu ya, yang bisa mencetak gol, membawa kemenangan, nge-carry Persib. Kalau mereka tampil buruk itu kayaknya buntu aja permainan tuh, bosen. Dari Bojan ngelakuin adjust, masukin Dimas Derajat, Rian Kurnia dan lain-lain juga tidak ngangkat gitu ya. Makanya kita berharapnya dari keajaiban individu dari mereka-mereka ini, David da Silva dan semua tadi yang disebutin. Nah, di musim ini kayaknya semua pemain bakalan bisa mencetak gol. Tadi opsi free kick aja banyak ya. Bukan cuma Klok lagi, bukan cuma Terone lagi ya di musim lalu, cuma satu. Sekarang udah ada Lucho, Berguinho, Marsilio, Klok, semua bisa free kick, termasuk corner kick juga. Ada Dewangga juga bisa corner kick, Rezaldi. Banyak banget opsi, banyak banget potensi yang bikin ya Bojan jadi kaya akan opsi untuk bisa melakukan variasi taktik Persib sewaktu-waktu kalau memang dirasa buntu, bisa nyesuaiin lawan
gitu. Dan kita juga nggak lupa tim ini juga punya potensi jika suatu saat individual brilliance-nya pemain ini juga ingin ditonjolkan seperti Sadil gitu. Kita tahu dia skillfulnya seperti apa. Ya suatu saat mungkin akan bisa tiba-tiba meledak sendiri dan bisa mengangkat Persib untuk meraih 3 poin. Dan itu pun kemampuan individual brilliance itu pun bukan cuma ada di diri Sadil gitu sebetulnya. Ada di diri pemain-pemain lain seperti Beguinho, Marsilio, Etam juga. Kita juga masih belum bicara Ramon Tangki yang masih absen karena cedera. Jadinya antusias untuk menunggu perkembangan dari skuad ini. So, teman-teman yang masih belum move on dari skuad musim lalu, move on lah, karena saya jamin 100% skuad yang ini 100% punya potensi lebih banyak dan menjanjikan sesuatu yang akan lebih banyak lagi ditunjukkan selama musim 2025-2026. Seperti itu. Next match, melawan Manila Tiger di playoff Asia, ACL2, hari Rabu tanggal 13 Agustus, dan ini juga jadi salah satu ujian pertama Persib di ACL. Skuad sudah banyak berubah, mental sudah lebih siap, dan semoga Persib bisa meraih wajib ya kemenangan supaya bisa masuk tembus ke fase grup ACL2. Gitu dulu mungkin review untuk pertandingan melawan Semen Padang ini. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel Mata Persib, follow sosial media Mata Persib, dan ramein kolom komen dengan diskusi teman-teman soal pertandingan ini gitu. Dan mohon maaf kalau ada koreksi, ada salah kata, mohon dikoreksi. Dan kita ketemu lagi di pertandingan berikutnya di podcast Mata Persib, Hidup Persib Bandung.